Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di dalam gua yang terang, nyala api berwarna hijau menggeliat dengan kuat. Jejak distorsi yang menonjol jelas muncul di udara di sekitar nyala api mengikuti menggeliat gugusan bibit api. Tidak terduga bahwa suhu Green Lotus Core Flame akan sangat menakutkan. Saat api inti teratai hijau secara bertahap menjadi lebih liar, Yao Lao, yang pertama kali merasakan ini, dengan cepat menyebarkan kekuatan spiritualnya yang kuat dan benar-benar menutupi seluruh gua. Pada saat yang sama, dia mengisolasi suhu yang sangat tinggi yang muncul di dalam gua. Di udara, nyala api berwarna hijau, diperbesar oleh angin, meluas hampir 100 kali dalam sekejap mata. Menyusul perubahan ukurannya, nyala api yang semula hangat dan menenangkan telah menjadi liar dan ganas. Nyala api bersiul saat menggeliat, mengeluarkan suara cici. Udara di sekitarnya juga dibakar oleh nyala api hijau menjadi kehampaan. Xiaoyan memusatkan pandangannya pada api hijau besar di udara sebelum menoleh untuk melihat Yao Lao. Dia menunggu yang terakhir menganggukkan kepalanya. Lalu dia menghirup udara panas dalam-dalam. Tangannya, yang ditutupi oleh kutikula berwarna darah, dengan gemetar mengarah ke api hijau dan melepaskan kekuatan hisap yang hebat. Saat menghisap api surgawi, kekuatan isap, yang biasanya dapat dengan mudah menyedot batu besar hanya mampu perlahan-lahan menggerakkan api surgawi melalui udara. Selain itu, setiap kali kekuatan isap tak berbentuk bersentuhan dengan api inti teratai hijau, itu hanya bisa bertahan selama 2 hingga 3 detik sebelum itu akan dibakar menjadi ketiadaan oleh panas yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan dan Green Lotus Core Flame mungkin hanya berjarak beberapa meter, jumlah doki yang terkuras sangat besar. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah api berwarna hijau yang perlahan bergerak. Napasnya agak cepat dan dahinya berkeringat. Keringat mengikuti kontur wajahnya saat itu mengalir ke bawah. Di bawah pantulan dari kutikula berwarna darah, itu tampak seperti tetesan darah segar berwarna merah cerah. Saat api inti teratai hijau, secara bertahap semakin dekat, energi panas menakutkan yang dipancarkannya bahkan menyebabkan wajah Yao Lao ke samping mengungkapkan beberapa kejutan. Jelas, energi yang terkandung dalam api surgawi ini, yang menduduki peringkat ke-19 di peringkat api surgawi, tampaknya telah melebihi harapannya. Ketika nyala api berwarna hijau yang sangat besar berhenti sekitar 1 meter di depan Xiaoyan, panas mengerikan yang dipancarkannya masih menyebabkan beberapa batu hijau keras perlahan retak meskipun Yao Lao telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengisolasi bagian dalam gua. Sesaat kemudian, beberapa batu besar menjelma menjadi sejumlah batu kecil yang dibakar menjadi tumpukan serbuk halus berwarna hijau. Wajah Yao Lao dipenuhi dengan keseriusan saat dia menatap api besar berwarna hijau yang berhenti di depan Xiaoyan. Permukaan tubuh Yao Lao yang agak kabur tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens seperti gelombang air. Melihat tubuhnya berubah, ekspresi Yao Lao berubah sedikit. Sepasang tangannya membentuk segel dalam materi seperti kilat dan mengeluarkan teriakan pelan. Seketika, nyala api berwarna putih yang tebal dengan cepat naik dari tubuhnya dan secara bertahap berhenti ketika itu menutupi semuanya. Setelah memanggil Bone Chilling Flame, Yao Lao sekali lagi menjadi tenang. Dia mundur beberapa langkah kecil, menatap tajam ke api berwarna hijau yang menggeliat dengan wajah tua yang serius, dan dengan cepat berkata, rentangkan tanganmu ke dalam api berwarna hijau. Bagian tengah gugusan api harus membentuk gumpalan biji api. Membawanya keluar. Cepat. Petik 2. Mendengar kata-kata Yao Lao, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Di bawah kutikula berwarna darah, sepasang mata terbuka lebar. Xiaoyan menarik sudut mulutnya karena tidak percaya. Mengulurkan tangannya ke dalam nyala api. Bukankah itu mencari kematian? Pikiran tercengang dengan cepat melintas di hatinya. Sesaat kemudian, dia menenangkan pikirannya dari keadaan tertegun. Karena Yao Lao telah memberitahunya tentang ini, maka dia harus melakukan apa yang diperintahkan.
Dia bahkan tidak memiliki pengalaman sedikit pun ketika harus menelan api surgawi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti setiap perintah Yao Lao. Meskipun saat menelan api surgawi, kesalahan kecil apapun akan menghasilkan reaksi dari api surgawi yang berubah menjadi tumpukan abu. Xiao Yan mampu memberi Yao Lao kepercayaan yang tidak terbatas. Xiao Yan menganggukkan dagunya tanpa ada yang memperhatikan sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam ke api berwarna hijau yang semakin dekat. Tangannya yang sedikit gemetar membuka dan menutup sedikit, bersiap untuk mengisi api surgawi setiap saat. Ketika api inti teratai hijau tiba di suatu tempat sekitar 2 hingga 3 kaki dari Xiao Yan, tanah batu pegunungan keras di sekitarnya telah dibakar menjadi lubang besar. Hasil ini adalah sesuatu yang terjadi bahkan dengan upaya perlindungan Yao Lao. Jika Yao Lao menarik perlindungan dari kekuatan spiritual, seluruh puncak gunung akan dibakar menjadi tumpukan abu dalam waktu yang sangat singkat. Teratai hijau memancarkan cahaya berwarna hijau samar saat Xiao Yan duduk bersila di kursi teratai. Lapisan cahaya ini membantu Xiao Yan memblokir sebagian besar suhu api surgawi. Bahkan dengan ini, masih ada beberapa suhu sisa yang berhasil meresap, menyebabkan kutikula berwarna darah membentuk tetesan cairan merah cerah. Mata hitam gelap Xiao Yan memantulkan nyala api eksotis dan iblis berwarna hijau saat dia memandangi nyala api besar yang telah berhenti di depannya. Tenggorokannya berguling sedikit sebelum dia mengatupkan giginya dengan keras dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya, yang ditutupi dengan kutikula berwarna darah, ke dalam kelompok api inti teratai hijau. Mengikuti ekstensi bertahap tangannya ke dalam Green Lotus Core Flame, lapisan kutikula berwarna darah di lengannya mulai meleleh dengan cepat. Tetesan darah seperti cairan berulang kali menetes. Setiap kali setetes cairan meninggalkan tangannya, itu dengan cepat akan dibakar oleh api berwarna hijau menjadi ketiadaan. Meskipun kutikula berwarna darah meleleh dengan sangat cepat di dalam api surgawi, kekuatan obat dari pil teratai darah di dalam tubuh Xiao Yan melepaskan energi gelap dan dingin yang tidak pernah berakhir saat kutikula meleleh. Energi ini melewati jalur Qi-nya sebelum dengan cepat dan sepenuhnya memperbaiki kutikula berwarna darah yang meleleh di tangannya. Di bawah siklus pencairan dan penggantian terus-menerus ini, tangan Xiao Yan akhirnya benar-benar diperpanjang menjadi api surgawi. Berada dalam kontak yang begitu dekat dengan api inti teratai hijau, kutikula berwarna darah di seluruh tubuh Xiao Yan mulai menunjukkan tanda-tanda mencair dengan intensitas yang bervariasi. Setelah itu, cairan berwarna darah menetes seperti air mengalir. Sekilas, sepertinya darah segar terus-menerus dikeluarkan dari dalam pori-porinya. Wajah lembut dan tampannya juga saat ini tertutup oleh darah segar yang berjatuhan, seperti iblis yang naik dari neraka. Secara keseluruhan, dia tampak sangat menakutkan. Xiao Yan menatap tajam pada nyala api berwarna hijau yang terus menggeliat dengan mata yang tidak berkedip. Tangannya dengan cepat menggenggam api surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan api surgawi yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Meskipun ada beberapa hal baru yang aneh, ada lebih banyak kegelisahan dan ketakutan. Dalam situasi seperti ini, jika kutikula berwarna darah di tangannya gagal diganti tepat waktu, maka Xiao Yan akan berubah menjadi tumpukan abu dalam beberapa detik. Dari bawah kutikula berwarna darah, keringat menetes dari dahi Xiao Yan, memasuki matanya. Ada rasa sakit dan bengkak di matanya karena keringat asin tetapi dia tidak berani mengedipkan matanya sekalipun. Dia dengan erat menekan mulutnya saat telapak tangannya perlahan masuk ke dalam nyala api berwarna hijau inci demi inci. Ketika Xiao Yan sedang mencari gumpalan biji api dari api inti teratai hijau, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dan kagum dengan suhu tinggi api surgawi. Suhu yang dikandungnya jauh melebihi harapan Xiao Yan. Meskipun dia telah menyiapkan banyak hal, suhu tinggi yang menakutkan yang dibawa oleh api inti teratai hijau masih perlahan merembes melewati kutikula berwarna darah dan pertahanan penutup energi teratai hijau, menyebabkan kulit Xiao Yan
yang telah bersembunyi di bawahnya. Mereka menjadi merah, seperti besi panas yang membakar. Xiaoyan mengatupkan giginya saat dia memamerkan rasa sakit yang membakar. Melalui sudut matanya, dia dengan cepat melihat ke sekelilingnya dan agak terkejut menemukan bahwa gua kecil itu telah meluas hingga 2 kali ukuran aslinya. Pada saat ini, api inti teratai hijau sepertinya telah menyadari niat Xiaoyan. Seketika, itu mulai berputar dan energi alam yang terkandung di dalam ruang sekitarnya mulai menimbulkan kerusuhan. Energi bintik-bintik multi-warna perlahan mengalir, seperti sungai berwarna-warni, tampak sangat mempesona. Energi bintik-bintik multi-warna berputar di sekitar api inti teratai hijau. Terkadang, seberkas api akan menerkamnya. Segera, lingkaran energi berbintik-bintik berbentuk bulat ini akan tampak seperti donat yang telah digigit anjing, meninggalkannya dengan ujung yang hilang dan terkelupas. Menyusul pemberontakan tiba-tiba dari api inti teratai hijau, suhu yang awalnya menakutkan di dalam gua segera meningkat tajam. Lingkungan di dalam gua gunung mulai dengan cepat retak di bawah kenaikan suhu yang tiba-tiba ini. Banyak garis retakan besar menyebar dengan tenang dan hanya dalam beberapa saat, mereka menutupi seluruh gua gunung. Melihat interiornya yang telah rusak hingga penuh dengan lubang, mungkin sudah lama runtuh jika bukan karena dukungan Yao Lao. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Jika itu akan dibuang ke kota, itu mungkin bisa membakar kota besar menjadi reruntuhan dalam waktu 1 jam. Mengamati bagian dalam gua gunung yang telah mengalami perubahan drastis hanya dalam beberapa saat, jantung berdebar-debar muncul di wajah Xiaoyan. Dia menggumamkan kata-kata itu sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao. Pada saat ini, Yao Lao memiliki wajah yang penuh ketegangan saat dia menatap setiap tindakan yang dilakukan oleh api berwarna hijau. Saat merasakan Xiaoyan melihat ke atas, wajah tegang Yao Lao menjadi sedikit lembut dan memberi Xiaoyan senyuman yang menghibur. Xiaoyan menghadapi senyum tegas dari Yao Lao dan mengangguk. Tiba-tiba, alisnya terangkat. Sukacita yang tak terkendali melonjak di wajahnya saat dia buru-buru menoleh, memfokuskan pandangannya dengan saksama di dalam nyala api berwarna hijau. Tangan yang ditutupi oleh kutikula berwarna darah dengan gila mulai menggenggam di dalam api berwarna hijau. Sesaat kemudian, tangan yang menari dengan cepat itu tiba-tiba menjadi kaku. Senyum berangsur-angsur naik ke sudut mulut Xiaoyan. Di satu sisi, Yao Lao menghela nafas lega saat melihat ekspresi Xiaoyan. Meskipun pelindung darah yang digumpalkan oleh pil teratai darah itu kuat, itu tidak bisa menahan pemanggangan yang berkepanjangan oleh api surgawi. Setelah pelindung darah menguap karena kehabisan energinya, upaya Xiaoyan menelan api surgawi kali ini harus dinyatakan sebagai kegagalan. Tangan Xiaoyan dengan erat meraih sesuatu yang substansinya seperti benih yang sebenarnya. Dia mengepalkan tangannya dan menahan rasa sakit yang membakar dari telapak tangannya saat dia secara bertahap menarik tangannya dari dalam nyala api berwarna hijau. Ketika tangan Xiaoyan akhirnya menarik diri dari nyala api berwarna hijau, dia menemukan gumpalan cairan lava berwarna hijau yang menggeliat di telapak tangannya. Apakah ini flame seed dari Green Lotus Core Flame? Menatap gumpalan lava berwarna hijau yang memancarkan suhu yang menakutkan, Xiaoyan mengedipkan matanya dan dengan lembut bergumam. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.